barokah. Ngebelanja ini bagaimana? Seperti itu. Oke. Jadi yang pertama, kalau secara dari sisi pengetahuan finansial, ya, keuangan yang sehat itu adalah yang dilihat lebih banyak majority-nya tuh kepada pengeluarannya. Jadi yang namanya keuangan itu tentunya ada dua hal. Satu, kita bicara income. Dalam hal ini penghasilan. Nah, lalu yang kedua adalah pengeluaran. Bagaimana menjadi sehat? Itu adalah bila rumusnya gampang. Menghasilkannya lebih daripada yang dikeluarkan. Nah, itu jadinya rumus yang sehat. Nah, tapi bukan hanya berhenti sampai situ saja. Nah, ya, sudah itu apa dong? Habis itu kalau masih ada sisa dijajanin terus kali ya. Nah, ujungnya sehat itu adalah bisa mengakomodasi keberlangsungan hidup selanjutnya. Jadi diinvestasikanlah kelebihannya. Nah, kalau bicara investasi, tentunya kita sebagai umat Rasulullah juga kan harus berhati-hati nanti ya. Belanjainnya kemana, investasiin kemana, dapatnya juga dari mana. Nah, ini dari sisi satu hal, secara pengetahuan finansial. Kita simpan dulu nih ya, Mas Ardi ya, pengetahuan keuangan sehatnya. Lalu yang kedua, karena kita bicara ini untuk keluarga, tentunya kan menyangkut hidup ya, hidup seseorang manusia. Nah, tentunya kita harus mengerti dulu, kita tujuan hidupnya itu manusia, hidup itu diciptakan sama Allah itu tujuannya apa, gitu kan? Nah, saya bukannya menggurui, tapi saya cuma untuk melengkapi nih ya, gimana cara kita mengelola keuangan keluarga sehat supaya tadi lahir batin dan juga barokah. Nah, kita ingat ada yang namanya mardotilah ya. Nah, mardotilah itu kan artinya kita tuh segala upaya dan usaha kita kan untuk mendapatkan ridho Allah, ya kan? Nah, tentunya ada 3. Niat aja nggak cukup gitu ya. Kalau banyak ulama atau ustadz bilang, ya amin, amin, ustadz, amin, syekh gitu. Ya, biasanya kan suka dibilang, oke, niat aja nggak cukup. Doa juga nggak cukup, tapi harus ikhtiar. Jadi, niat, doa, dan ikhtiar itu harus berjalan bersandingan ya, ketiganya. Ini lalu yang kita simpan lagi ya, tujuan kita manusia hidup. Jadi kita udah tahu, kita tuh rupanya tujuan kita hidup itu buat cari ridha Allah gitu, supaya ketika pulang itu selamat ya. Nah, jadi tadi secara duniawi, keuangan, pengetahuan finansial, lalu kita mengerti tujuan kita hidup untuk apa. Lalu yang ketiga, kita lihat, kita ada satu namanya istilahnya maqasid syariah. Hari ini kenapa saya ambil ini harus disandingkan. Tadi kan tujuan manusia hidup. Nah, maqasid itu dari bahasa Arab ya, artinya kalau di bahasa Indonesia maksudnya kita manusia hidup itu ada 5 ternyata. Ya, ini saya pustakaan ustadz-ustadz yang sudah lebih ini ya. Jadi ini valid gitu. Ya ternyata kita maqasid syariah itu yang pertama ada 5, kita harus melindungi din agama kita. Lalu yang kedua akal, yang ketiga jiwa, yang keempat harta, baru keturunan. Nah, yang menarik di sini kita langsung nomor 4 harta ya. Kita kan nggak bahas yang lain ya. Harta, kenapa harta kok duluan dari keturunan? Pertanyaan ini pernah saya lontarkan dulu sama guru saya gitu loh. Ustadz, kenapa kok harta duluan kok bukan keturunan? Nah, jawabannya itu karena harta itu juga penting untuk kelangsungan hidup secara badaniah. Dan yang kedua, jawabannya keturunan, tidak semua orang diberi keturunan atau belum diberi keturunan. Contohnya misalnya, kalau anak-anak seusia Mas Ardi atau yang lebih muda, anak milenial lah ya, kan memang belum punya keturunan ya, mungkin masih single. Tapi dalam hal ini harus melek finansial tuh. Coba betapa indahnya Islam mengajarkan kita bahwa kita tuh sebagai umatnya Rasulullah harus melek finansial. Jadi nggak harus nunggu, harus menikah dulu, punya anak, tanggung jawab, baru terus mikirin, oh iya ya, saya udah harus mulai mikirin ini, anak mau dikasih makan apa. Jadi mikirnya itu nggak pada saat di ujung. Jadi Islam itu mengajarkan kita bahwa ada yang namanya planning. Nah, cocok kan berarti ya. Nah, sekarang setelah ketemu nih hubungannya, baru kita masuk kepada bahasan yang berikutnya. Yang itu tentang kenapa sih kok Islam itu juga membahas untuk melindungi harta, gitu kan? Kenapa sebabnya?
ternyata kita terusin dulu ya, Mas Ardi ya, Ya, Bu. karena ini udah nanggung ya. Tadi kenapa harta itu bahkan lebih penting dari keturunan sudah dijawab. Artinya bahwa setiap umatnya Rasulullah nggak usah nunggu besar dulu, nggak usah nunggu punya keturunan dulu, baru belajar harta. Ini yang paling penting. Nah, makanya anak-anak muda, ini ketika saya ajarin seperti ini tuh memang, masa sih gitu loh. Ternyata iya, dan kami, para orang tua ini ya, buat para rekan-rekan dakta yang sedang mendengar, juga udah jangan ragu-ragu lagi bahwa anak itu dari sejak dini, kayak tema kita yang bulan lalu ya Mas Ardi ya, kita anak usia dini itu harus diajarkan pengetahuan finansial. Nah, ini makanya ini lanjutannya nih Mas Ardi gitu loh ya. Nah, jadi kita lihat betapa Rasulullah itu sebagai suri tauladan kita, uswatun hasanah kan, mengajarkan tentang konsep harta menurut beliau. Ya, menurut Rasulullah SAW, ya, saya mengutip satu nih ya. Rasulullah itu kan udah suri tauladan yang terbaik ya. Jadi kita nggak boleh ragu lagi. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah kita harus ambil dan kita harus ikuti ya. Jadi menurut Rasulullah ya, harta itu mutlak adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia itu cuma pemegang amanah, cuma dititipin. Jadi kalau udah dititipin artinya suatu hari bisa diambil balik nggak Mas Hardi? Bisa dong ya, namanya juga dititipin ya, kayak kita nitipin kalau mau sholat kita titip sendal sepatu, ya kita ambil sesuai balik lagi dengan yang kita punya ya. Kalau kita dititipin nomor 23 sendal kita jangan ngambil yang nomor 24 ya Mas Ardi ya, pura-pura lupa katanya gitu ya. Oke. Nah, ini ada di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran ya, saya cuma sebutin beberapa aja, yang paling terkenal mungkin yang paling gampang ada surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah di ayat 29 dan 188. Nah, jadi nomor 1, sebelum kita bicara keuangan keluarga tadi, kita juga harus berpikir, oh harta ini bukan punya kita semua. Nanti ada akibat dan konsekuensinya, bahwa kalau harta itu titipan, kita harus pandai menjaganya, gitu ya. Lalu yang ketiga, Rasulullah itu bicara seperti ini mengenai harta. Harta itu hijau dan lezat. Jadi yang bicara harta itu hijau dan lezat itu Rasulullah. Maka barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang mulia, dia akan mendapatkan keberkahan padanya. Dan barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak, dia tidak diberkahi padanya, dan bagaikan orang yang makan gak pernah kenyang. Nah, ini dia nih bahaya kan. Nah, itu dari hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim, hadis sahih ya. Jadi Mas Ardi pernah dengar nggak? Mata lu hijau ya kalau lihat duit gitu ya. Betul. Ingat nggak istilahnya seperti itu? Nah, ada ungkapan ternyata benar. Iya, ada ungkapan seperti ternyata memang Rasulullah yang mengatakan harta itu hijau dan lezat. Jadi emang orang pasti seneng sama harta gitu loh. Seperti itu Mas Ardi. Baik. Kita jeda sejenak ya, Bu Rini ya, untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Anda rekan dakta yang ingin bertanya ya bersama dengan Bu Rini, Bu Osrinita Usman selaku praktisi keuangan terkait dengan tema pada siang hari ini berkaitan dengan keuangan keluarga sehat. Anda bisa bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan Bincang Keuangan Radio Dakta, masih bersama dengan Ibu Osrinita Usman, praktisi keuangan. Kita masih membahas mengenai keuangan keluarga yang sehat. Anda rekan Dakta yang ingin menyampaikan pertanyaan dalam perbincangan kita yang dilakukan pada siang hari ini, Anda bisa telepon melalui 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11107107. Bu Rini tadi juga sudah menjelaskan ya berkaitan dengan konsep tujuan manusia hidup dan juga kenapa dan juga konsep harta menurut Rasulullah. Mungkin Bu Rini bisa melanjutkan lagi Bu terkait dengan materi yang disampaikan. Silakan. Oke. Nah, terkait tadi dengan gimana caranya kita sampai bisa mencapai keuangan sehat dalam keluarga, tentunya itu kan bukan hanya menjadi peran sang bapak aja ya,
gitu ya. Kalau kita bicara keluarga ya, ada bapak, ada ibu, dan ada anak ya. Kalau kita bicara keluarga inti, tentunya seperti kalau yang bulan lalu anak kita sudah persiapkan untuk diajarkan tentang finansial sejak dini. Tentunya ada urutan-urutannya ya. Saya kilas balik aja sebentar, bahwa sejak kapan sih sudah bisa mulai diajarkan? Kalau nggak salah balita ya, kita udah mulai ajarkan dengan bentuk mungkin uang, dalam bentuk uang ini bisa ditukar buat beli ini, yang secara sederhana, sampai kepada masa prasekolah, lalu sekolah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam dunia bekerja, dalam dunia bekerja ini kan kita nggak batasi waktu ya, dan usia, karena bisa aja dia sudah mulai bisa mencari uang sambil sekolah, seperti itu ya Mas Ardi ya. Tapi pentingnya, kenapa penting ada konsep bahwa kita mengerti tentang harta itu, dan juga financial, istilahnya melek finansial ya sejak usia dini, sehingga kita bisa mengolah harta itu. Soalnya kayak pedang bermata dua ya. Kalau kita mengolahnya secara baik, dia akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau kita mengetritnya tadi seperti orang yang dengan jiwa yang tamak, maka itu bisa menjadi balik, jadi backfire, jadi balik kepada kita, menusuk kita, sehingga bisa mencelakakan hidup kita nantinya, seperti itu ya. Nah, jadi keuangan keluarga sehat itu Bapak Ibu jangan cuma pikir, oh ya ini uangnya kurang, itu nanti. Kita siapin dulu nih mentalnya, spiritnya ini terhadap harta ya. Lalu saya lanjutkan, ada lagi kenapa tadi ada pengetahuan finansial menghasilkan lebih, lalu kita mencoba membelanjakan secara bijak dan menginvestasikan kelebihannya. Kenapa? Kenapa kita harus mempersiapkan masa depan? Allah itu sudah berfirman ya di dalam Al-Qur'an di surat ke-59 ya ayat 18 Al-Hasyr, bahwa kita itu harus mempersiapkan masa depan. Tentunya bukan hanya secara duniawi dan juga akhirat. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok, masa depan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi juga disuruh tuh bahwa kita juga harus menyisakan ya, mengalokasikan untuk masa depan. Dan lalu yang berikutnya, ini mungkin nggak ada hubungannya ya, tapi kenapa penting saya masukkan ya Mas Ardi ya, dari surat An-Nisa ayat 9 ya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, lagi mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, kaulan sadida ya. Kita harus bicara yang benar. Maksudnya apa sih urusannya berkata yang benar? Kita melihat bahwa kita sebagai orang tua disuruh mempersiapkan anak-anak loh. Ya, mempersiapkan mereka jangan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang. Lemah itu artinya apa? Bukan cuma lemah iman, lemah agama, tapi kalau lemah meninggalkan tanpa harta, anak kita kan jadinya tangan di bawah ya, bukan tangan di atas. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kenapa saya tunjukkan seperti ini? Ini untuk penguatan kepada kita, bahwa kita sebagai orang tua maupun diri individu, kita harus kudu musti. Umatnya Rasulullah tuh harus kaya, banyak duit, harus punya tangan di atas gitu loh, ya, seperti itu. Nah, itu udah konsep-konsep. Jadi ada 7 ya tadi ya, itu nomor 7 ya. Nah, sekarang baru kita masuk kepada pembahasan nih Mas Ardi ya. Tadi tuh baru pendahuluan ya, mukadimah ya, keuangan keluarga sehat. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan konsep-konsep yang tadi ya, jadi kita udah berbekal Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah, kita secara fisik itu mengelola keuangannya secara sehat. Nomor 1, kita harus bisa dan harus mau dimulai dengan day to day budgeting. Day to day budgeting itu artinya belanjanya harus mau dihitung dari hari ke hari. Apalagi dengan uang yang kalau income-nya cuma si bapak ya, breadwinner-nya itu yang cari uang cuma bapak, jadi cuma 1, itu saya gambarin ya Mas Ardi ya, kayak ada 1 panci, ada uang income cuma masuk 1, ada air bawahnya bolong ya.
Jadi ini biar Bapak Ibu yang mendengarkan, ibaratnya ada panci atau ada ember, masukin air cuma satu, gayungnya cuma satu masuk ember, tapi embernya bolong bawahnya. Nah, bolong-bolongnya itu kan adalah pengeluaran tadi, bayar listrik, bayar beli makanan, bayar uang sekolah, ya, beli macam-macam kan, kebayang ya. Nah, kita harus fokus sama yang di bawah, karena kalau income kita bisa fokus, bisa diperbesar. Caranya untuk memperbesar income kan kita juga pernah bahas ya di pembahasan sebelum-sebelumnya ya Mas Ardi. Kita harus nambah pekerjaan atau kita harus mau menambah dengan misalnya kalau bapaknya bekerja, menambah orang yang mencari income ya, seperti itu kan. Jadi entah pelakunya yang ditambah atau income-nya, jenis pekerjaannya yang menghasilkan uang yang ditambah, ya kan? Karena kalau income cuma satu, mau diapa-apain, kata ibu-ibu kalau yang pernah ngeluk saya, mau diapa-apain juga tetap nggak cukup, Bu. Oke, jadi usahanya, ikhtiarnya adalah menambah pelaku untuk menambah income, atau ya si bapaknya yang memang bekerja itu harus menambah lagi income dengan bekerja yang lain, gitu loh. Ya, oke, kita fokus sekarang kepada pengeluaran. Di sini saya ada catatan nih, ya, sebelum saya ke yang bulat di bawah, Mas Ardi. Saya kasih catatan begini. Yang menjadi pencari income sekarang bisa siapa aja. Kalau tadi saya menyebut milenial atau kaum muda yang sudah bekerja, berarti kan dia punya uang, ya kan? Mesti tahu pertama kali, nomor satu adalah mesti tahu kapan atau hartanya itu udah dikenakan zakat atau belum. Karena ini penting, ya. Nah, nomor satu itu dulu, termasuk Mas Ardi nih, gitu kan? Udah tahu belum hartanya udah masuk kena nisab zakat atau bukan, gitu loh, ya kan? Jadi nomor satu harus tahu dulu nisabnya. Kenapa? Utamanya itu ya, kita berpikiran untuk zakat, harta kita tuh udah bisa berzakat atau belum, begitu ya? Iya, nomor satu. Aduh, aku kan masih dagangnya masih coba-coba. Tapi nomor satu, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, kita harus sudah tahu kapan harta kita nanti udah kena dikenain zakat dulu. Nah, ini yang kadang-kadang suka terlena atau terlupa, jadi ntar bablas. Tapi kalau kita udah bismillah, nomor satu, oh udah belum ya. Jadi yang penting nomor satu tahu dulu, kan udah kena nisab zakat atau belum tuh ya. Kalau zamannya Rasulullah kan pakai dinar ya, 20 dinar. Nah, kalau kita sekarang disetarakan emas 85 gram. Nah, kalau harga emas naik turun ya diperkirakan lah sekitar seperti itu. Atau 200 dirham. 595 perak. Mungkin lebih mudah kalau kita pakai emas. Nah, kalau nomor satu udah tahu, misalnya ambil contoh mudah lah, anggap sekarang emas itu 1 gramnya berapa, misalnya 1 juta gitu ya. Jadi kalau sudah kena 85 gram disetahunkan ya, disetahunkan menerimanya, 85 juta dibagi 12 ya, kira-kira 4 sampai 4,5 juta. Nah, jadi kalau anak-anak muda yang bekerja, jangan salah loh. Mereka mungkin jualan online, income-nya bisa lebih dari situ. Udah berzakat belum? Itu wajib loh, seperti itu ya. Ini cuma mengingatkan, ya. Lalu kalau memang belum kena, ya Mas Ardi, kita ingetin, berinfaklah. Infak itu kan kepada orang tua loh. Ya, dari kata nafako ya, memberikan. Kepada siapa? Biasanya bukan cuma buat diri sendiri. Jadi kalau gue kerja buat diri gue sendiri dong, ini aja belum cukup, oh jangan. Kita harus ada di situ, berbagi kepada orang tua gitu loh ya. Ya, itu dan yang dibagi adalah harta yang terbaik loh, bukan sisa. Jadi ketika baru dapat misalnya jualan gitu ya, atau dapat gajian, sisin dulu, ini buat orang tua nih, buat ibu, buat ayah, seperti itu. Itu harta jadi barokah, kan kita tadi sehat ya, sehatnya jasmani dan secara akhirat ya, dunia dan akhirat. Nah, kalau masih juga mungkin sambil jalan gitu ya, sedekah kepada siapa saja. Kalau sedekah itu bisa kepada siapa saja, waktunya bisa kapan aja, jumlahnya bisa kapan aja. Infak pun juga begitu. Tapi ya kalau harta terbaik, kalau di situ kata Allah di Al-Quran disebutkan harta terbaik, artinya ya kalau nggak mungkin dong kasih orang tua cuma 3.000, 5.000 gitu ya. Kalau misalnya dia punya income tadi 4 juta misalnya ya, harta terbaik berapa yang sepantasnya untuk orang tua. Nah, kenapa saya membahas ini, Mas Ardi? Coba anak-anak muda atau Bapak Ibu sekalian,
mulai perbaiki dari sini dulu ya, keuangan keluarga sehat itu pasti Allah nanti akan benerin gitu. Percaya sama janjinya Allah. Kalau kita sudah mengikuti apa yang diminta sama Allah sama Rasul, itu rezeki itu pasti tahu-tahu seperti dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Ya kan? Kita cuma ngerti ayatnya ya Mas Ardi ya, surat At-Talaq ya, ayat 2 dan 3. Wah, rezeki dari nggak sangka-sangka. Tapi kita nggak tahu, mungkin karena kita harus benerin dulu nih, ya. Oke, udah nih. Kita udah benerin ya. Sekarang kita masuk gimana cara baginya, gitu kan? Kalau tadi kita anggap tadi anak milenial dia punya uang income kira-kira 4 juta gitu ya tadi ya, atau 3 juta deh belum kena zakat ya. Belum kena zakat. 3 juta kita bagi gampang aja. Kalau belum kena zakat ya, kita bagi 3, yang satu mungkin buat biaya hidupnya dia, buat uang jajannya dia, buat biaya dia transportasi, buat beli pulsa seperti itu kan. Lalu kedua, misalnya dia mungkin punya cicilan, mungkin beli handphonenya kredit ya, Mas Ardi ya. Jadi kalau tadi ilustrasi 3 juta, dia boleh punya cicilan maksimalnya paling 1 juta. Mungkin kalau mau lebih sehat, anggap deh mungkin 750.000 kalau saya ya. Jangan dibagi 3, 1 juta gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya biaya hidup tadi buat jajan, buat makan 1 juta, kita kan nggak punya cicilan misalnya hutang. Kita harus sisihkan buat orang tua tadi. Kalau judulnya di tengah bukan zakat, tapi judulnya infak buat orang tua. Kalau memang terbaik, kalau dari 3 juta, aku coba nanya Mas Ardi deh. Kalau Mas Ardi punya income 3 juta, berapa mau dikasih orang tua, Mas? 1 juta paling, Bu. 1 juta ya, bukan paling. Masya Allah ya, tabarakallah loh kalau 1 juta. Berarti kan sepertiga kan? Nah, jadi yang sepertiga itu, kita anggap itu investasi kita masa depan buat orang tua. Ya, jadi nggak perlu tabungan. Kalau nggak ada cicilan, ya kita mungkin mulai nabung, karena harus punya uang emergency. Jadi kalau tadi 1 juta udah buat orang tua, sisa 2 juta kan? Nah, 2 jutanya itu berarti kan tadi kalau biaya hidup misalnya 1 juta. Masih ada sisa 1 juta kan? Kalau misalnya ada cicilan, kalau cicilannya tadi 750.000 atau 600.000, sisanya buat tabungan, buat biaya emergency. Jadi ketika dadak-dadak, ya, jadi tiap bulan itu ada tabungan mungkin 300.000, 400.000, ya. Itu sebenarnya gunanya buat apa sih emergency itu? Tiba-tiba kalau yang naik motor, sepeda motornya bannya diganti. Nggak usah panik, jadi ada uang untuk emergency. Jadi hidup itu jadi terasa enak gitu loh, dan mudah dan ringan seperti itu. Mungkin mudah-mudahan ilustrasi saya yang sederhana ini simple tapi bisa menjelaskan ya Mas Ardi ya gitu loh. Gimana caranya? Nah, dalam perjalanannya si anak ini kan masih milenial nih, umur 20-an. Ketika dia udah punya konsep sikap yang seperti itu ya, jadi udah dibagi, ini ada infak, belum kena zakat, lalu ada biaya hidup, ada punya tabungan, ada biaya emergency. Nanti ketika dia beranjak makin dewasa, dia mulai menikah, income-nya juga naik, kebutuhannya banyak, nanti baru tuh yang dibagi juga jadi banyak posnya. Kalau sekarang posnya baru cuma 4, nanti posnya bisa 9 Mas Ardi. Jadi nanti ada biaya mungkin kesehatan gitu ya, kalau udah punya anak. Lalu udah mulai berpikir, tadi kalau cicil motor sudah lunas, mungkin sudah mulai mengumpulkan untuk DP rumah, seperti itu ya. Jadi mulailah secara dini, kalau memang milenial, bikinlah pakai rumus seperti itu. Ini pun juga alhamdulillah saya kerjakan, sehingga kedepannya sampai sekarang itu, kalau posnya nambah jadi nggak pusing gitu loh. Ya, ketika posnya nambah tadi itu ya, biasanya pos yang bertambah itu ketika kita menikah adalah ketika punya anak ya Mas Ardi. Ya, itu posnya untuk makanan bertambah. Tadinya nggak beli popok jadi beli popok ya, Pampers ya kalau zaman sekarang ya, kerennya ya, beli Pampers, beli susu gitu kan, ya kan, itu banyak sekali. Coba Mas Ardi bisa nambahin deh, kalau pasangan muda itu apa yang paling stres mungkin. Ya, satu pesan saya, kalau mau beli rumah itu DP-nya harus punya uang sendiri. Ya, ini praktisi. Kenapa? Jangan DP-nya dicicil, diutangin juga, lalu cicilannya diutang. Jadi itu terasa berat gitu loh, seperti itu. Ya. Nah, dengan konsep simpel tadi bagi 3, yang di tengahnya baru infak,
ketika nanti sudah mulai naik income yang tengah jadinya zakat dan infak seperti itu. Posnya yang tadinya 3 bisa jadi 6, bisa 7, bisa 8 gitu ya. Ketika sudah mulai berpasangan punya tetangga, jangan dikira loh, kita tetangga saudara terdekat. Kalau diundang anaknya sunatan, khitanan, masa kita nggak datang ya Mas Ardi? Bener nggak? Kita nggak datang kenapa? Ternyata kita nggak mau berbagi, nggak mau, misalnya nggak mau ya berbagi ya. Nah, padahal berbagi itu kan bagian dari yang dianjurkan sama Rasulullah ya, berbagi itu kan. Nah, kita nggak boleh pelit berbagi. Kenapa? Kalau berbagi itu kita menambah rezeki seperti itu. Sampai sini Mas Ardi ada pertanyaan nggak? Karena aku mau bahas yang berikutnya. Baik, kita jeda sejenak dulu ya, Bu Rini ya. Oke. Beberapa informasi berikut. Nanti kita akan lanjutkan ini terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Anda rekan Dakta yang ingin bertanya, masih kami undang untuk berbagi melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan Bincang Keuangan bersama dengan Ibu Osrinita Usman. Beliau adalah praktisi keuangan. Kita juga masih membahas mengenai keuangan keluarga yang sehat. Anda, rekan Dakta yang ingin bertanya bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Bu Rini, sebelum kita melanjutkan materi yang Ibu sampaikan, ada Pak Astono ini di Bekasi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi Astono. Ya. Baik, Pak Budi silakan Pak bertanya dengan Bu Rini. Assalamualaikum Bu. Saya ini pensiunan ya, jadi kita secara pengelolaan sistem uangnya kami terima, ya kan sangat menyusuri emang pengabdian saya selama 36 tahun, 2 bulan saya kerja di perum-perumas. Jadi suatu masukan aja. Jadi saya secara pengaturan uang itu, ya memang saya sangat bersyukur dahulu waktu saya masih bekerja. Yang Ibu mengatur itu tuh, menyimpan, untuk memikirkan ke hari depan. Alhamdulillah, saya sudah merasakan ada yang saya merasakan yang Ibu mengatakan, dan apapun yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam juga. Saya menjalankan begini Bu. Saya dengan uang yang saya dapat itu, kami harus mengatur sistem ya. Dan kami usaha juga nggak bisa. Memang saya punya dana yang bisa dikembangkan usaha. Sekiranya usaha apa nih Bu? Jadi ada suatu penambahan kebaikan kami gitu Bu. Dan juga ya buat anak-anak saya juga tidak mau membebankan orang tuanya. Biarkan dia itu berdiri mandiri, sama Ibu katakan harus menghemat segala. Itu aja Bu yang saya inginkan. Dengan dana yang kami terima, ini terus kami bisa menyampaikan pensiunan saya terima 1.570.000. Nah itu saya bagi-bagi untuk kehidupan pembayaran listrik, telepon, terus air, begitu aja Bu. Coba arahnya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Astono. Ya silakan Bu Rini dijawab. Iya, jadi Masya Allah, tabarakallah ya Pak Budi Astono. Saya tadi dengerin Bapak itu bicara, saya sampai merinding dan Masya Allah gitu loh. Ya Pak, terus terang ya Pak, dengan sekarang Bapak sudah masuki masa purna bakti ya, dengan income yang Bapak bilang cuma 1 yang ada pun, gitu Bapak kan harus membagi-bagi kan tadi ya, seperti yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Mungkin kalau umpamanya Bapak bertanya bagaimana caranya supaya untuk cukup ya, mungkin yang di Bapak harus kaji ulang adalah pengeluaran mana sih Pak yang kalau kami bilang itu adalah bukannya needs tapi wants. Baru yang saya mau terangkan, needs itu adalah sesuatu yang kalau kita nggak kerjakan atau kita lakukan itu bisa mengganggu kehidupan atau bisa menyebabkan kita menjadi tidak sehat, misalnya nggak makan-makan 3 hari gitu loh, seperti itu, atau nggak minum-minum seperti itu. Tapi bukan minumnya yang dilarang, Pak, tapi mungkin kopinya yang dikurangi, misalnya seperti itu. Ya, pengeluaran-pengeluaran yang nice to have, yang sifatnya wants, yang hanya keinginan, yang kalau nggak dikerjakan itu tidak mengganggu kesehatan seperti itu. Tadi contoh saya misalnya, Bapak tapi nggak bisa harus minum teh. Tapi apakah harus selalu pakai gula dari minum teh pagi, siang, sore, atau malam seperti itu, Pak?
Ya, jadi memotong pengeluaran yang tidak perlu istilahnya. Kalau daging tuh Pak, lemaknya itu dibuang istilahnya ya. Istilahnya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan yang membuang tidak perlu, mencoret yang tidak signifikan. Lalu yang kedua adalah melakukan penghematan, misalnya dalam hal pemakaian air ataupun listrik. Caranya gimana? Sudah hemat nih. Satu hal yang contoh kecil adalah Pak, banyak orang tidak tahu dan tidak menyadari kalau mandi itu lebih hemat air kalau pakai shower dibanding pakai ember atau pakai air di bak seperti itu. Ini cuma contoh kecil ya, Mas Ardi ya, bahwa betapa mandi dengan air dengan bak itu kalau pakai gayung itu rasanya seneng, seger, tapi airnya banyak sekali. Tapi kalau pakai shower jauh-jauh lebih hemat. Itu bisa sampai hampir separohnya lebih malah gitu. Itu jadi tindakannya dua Pak. Satu ya kesimpulannya mencoret hal-hal yang tidak akan tidak mengganggu kesehatan. Tadi ya contohnya jelas ya Pak ya. Yang kedua mengurangi pemakaian. Juga contohnya jadi cukup jelas. Saya kira seperti itu. Lalu kalau yang ketiga, Pak, meskipun Bapak usianya purna bakti, mungkin saja Bapak bisa menambah income, gitu loh. Banyak cara, Pak, dengan berjualan seperti itu, ya. Mungkin berjualan hal-hal yang memang dibutuhkan, yang dibutuhkan orang, misalnya yang kebutuhan pokok lah seperti itu. Atau Bapak mungkin punya kelebihan untuk misalnya mengajar atau apa seperti itu Pak. Kira-kira seperti itu Mas Ardi jawaban saya. Baik, itu tadi jawaban untuk Pak Budi Asono ya. Mudah-mudahan ini juga banyak pertanyaan ini Bu dari rekan Dakta yang memang sudah memasuki usia pensiun, kemudian juga dengan penghasilan yang terbatas ini bisa mengatur keuangannya ya dengan dana pensiun yang didapatkan. Artinya memang kita harus membatasi terkait dengan konsumtif dan juga barang-barang yang memang tidak dibutuhkan ini kita bisa tekan Bu ya, dan juga di pemakaian Bu ya. Iya, contoh-contoh kalau tadi Mas Ari udah bicara konsumtif ya, karena saya juga mau bicara masalah barang yang produktif dan barang konsumtif ya. Kayak tadi, kalau barang produktif itu apa sih? Nah mungkin di usia tadi Pak Budi Astono ya, mungkin Bapak punya barang produktif loh Pak, wajan atau kuali di rumah. Mungkin bisa dijadikan jualan bihun goreng buat makan pagi. Ya ini cuma ide aja ya Pak ya, contoh ya. Sarapan pagi sebelum orang berangkat ke kantor, itu biasanya laku. Bapak jualnya mungkin mulai dengan sedikit, mungkin dengan 10 gitu ya. Bihun goreng, mungkin nggak perlu cuma bihun dengan bawang goreng, dengan daun bawang, dan mungkin hanya dengan telur ya. Wah ketahuan banget ya, saya suka ya Mas Ardi ya. Jadi saya suka beli tuh bihun gitu, dengan harga juga yang terjangkau. Mungkin memang awalnya sedikit Pak, tapi jangan lihat sedikitnya, lihat kebarokahannya. Kan tadi Bapak bilang Bapak udah punya ini seperti itu Pak. Ya, nah barang produktif itu kayak tadi kuali, kompor itu sangat-sangat membantu ya. Sedangkan kalau barang konsumtif sama-sama di dapur, tapi menjadi konsumtif seperti apa? Tadi kopi dan gula dan teh itu. Tapi bisa menjadi barang produktif, Bapak bikin teh, Bapak masukin kantong plastik atau gelas plastik, Bapak seal, Bapak jual. Seperti itu. Ada orang loh, deket sekarang banyak ya, mereka buka kedai, itu cuma jualan teh loh, Mas Ardi. Tehnya tuh ada 2 macam ya, es teh tawar sama es teh manis. Tapi laku sekali karena dia itu bukan nunggu di dalam kedainya, tapi ketika jam pulang kantor, dia keluar dari kedainya, berdiri di trotoar, banyak sepeda lewat, beli itu teh. Laku loh, ya, dijual dengan harga 5.000 ya, es teh manis. Itu sehari saya pernah nanya, anak saya pernah nanya, dia sehari bisa jual 250 cup, Mas Ardi. Kalau yang di plastik itu juga sekitar segitu. Ini ide ya Pak, kan nggak perlu beli gelas ya. Mungkin yang di dalam plastik dikasih sedotan gitu ya. 250 kalau untungnya mungkin cuma Rp1.000, sehari itu bisa 100 aja, Rp100.000 lumayan loh ya, menurut saya ya gitu. Untung nggak usah besar seperti itu.
Kita mainnya, kalau orang pedagang bilang untung kecil, tapi kita main di volume. Seperti itu ya, Mas Ardi ya. Oke. Baik. Anda rekan Dakta juga masih kami undang untuk bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Ada juga ini Bu, pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 0815 11 107 107. Ada Pak Ahmad di Bekasi, mana yang harus dipilih? Asuransi umur hidup atau asuransi berjangka, Bu Rini? Asuransi seumur hidup Atau atau berjangka? Oke. Berjangka itu artinya begini, Pak. Nih ya, saya ambil ilustrasi ya. Bapak Ahmad usia misalnya sekarang 30 tahun, ya. Ditawarkan asuransi berjangka. Asuransi berjangka itu memang biasanya premi lebih kecil, tapi dia hanya mengcover sampai usia misalnya Bapak dianggap misalnya menabung 30 tahun gitu ya, yang dilihat tahunnya. Jadi ketika usia Bapak masuk 30, menabungnya bayar preminya 30 tahun, itu di cover hanya sampai usia 60 ya. Ketika usia lewat 60 masih hidup, itu sudah tidak ada lagi asuransinya. Jadi ketika meninggalnya di usia 60 lewat 1 hari atau lewat 2 hari, itu uang pertanggungannya tidak keluar. Ya. Tapi kalau asuransi seumur hidup biasanya itu sampai usia 100 tahun, ya. Preminya biasanya memang jadi lebih mahal ya, atau bisa juga jadi lebih murah karena jangka waktunya lebih panjang. Kalau tadi usia Bapak Ahmad ilustrasinya pura-puranya 30 tahun, jadi membayar preminya mungkin saja membayar preminya 20 tahun. Tetapi ada biaya asuransi yang tetap harus dibayarkan sampai usia 100 tahun. Biayanya mungkin jauh lebih kecil. Itu yang kadang-kadang suka orang tidak menghitung. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, pertama saya kembalikan kepada kemampuan kita untuk membayar preminya, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, sambil kita juga mengira-ngira apakah kita perlu mana. Kalau yang ditanya, kalau kita ada uang seumur hidup tentunya akan lebih berguna karena satu saat orang pasti pulang. Tapi kalau berjangka, saya tidak tahu apakah asuransi itu menawarkan ada yang pengembalian. Nah, kalau menurut syariat saya sih tidak sarankan ambil karena ini kan jadinya kayak kita menabung tapi kita mengharapkan ada manfaat, sedangkan itu judulnya ya saya nggak ngerti lah, saya takut salah itu seperti itu. Ya, jadi agak lebih ribet gitu loh. Tapi kalau ditanya secara fungsi atau guna, ya seumur hidup gitu loh. Cuma Bapak harus prepare membayar premi dan biaya asuransinya juga. Kalau membayar preminya mungkin ada jangka waktu, tapi membayar biaya asuransinya seumur hidup pula. Gitu Mas Ardi jawaban saya. Baik, itu jawaban untuk Pak Ahmad di Bekasi ya. Kemudian juga Bu Rini tadi kan menekankan agar kita juga bisa berinvestasi nih. Terkait dengan tersebut ada pertanyaan dari Ibu Lulu di Pondok Gede terkait dengan investasi emas, Bu Rini. Bagaimana sebetulnya kita juga bisa berinvestasi dengan emas ini, Bu? Investasi emas ya. Oke. Kalau ditanya investasi emas itu kelebihannya dibanding dengan kalau kita berinvestasi uang dalam bentuk uang adalah sifat hedging atau nilai lindung. Contohnya, sejak dari zaman Rasulullah misalnya, 1 gram misalnya kita bicara 1 gram emas ya saat itu atau 2 gram emas saat itu bisa membeli seekor kambing. Ya kan? Sampai hari ini dengan 2 gram emas juga tetap bisa beli seekor kambing. Itu maksudnya nilai lindung hedging itu seperti itu, Mas Ardi, ya. Jadi emas itu nilainya mengikuti inflasi. Ya, kalau ditanya bagus nggak? Bagus investasi. Cuma ada cumanya. Ketika menjadi investasi, kita harus lihat juga ya bahwa harga emas itu ada resiko naik turun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, investasi emas itu terkait juga nanti ada nilai zakatnya ya, seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, ketika mau membeli emas, ini kalau yang saya bilang emas itu emas batangan ya, Mas Ardi ya. Ya, pasti harus emas batangan, jangan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu nanti ketika menjual akan dipotong
dari biaya ongkos tukang biasanya, ongkos pembuatan. Karena ketika kita beli perhiasan emas, harga emas ditambah ongkos, biasanya begitu. Nah, ketika kita menjual emas, ongkos itu tidak dihitung. Nah, tapi kalau investasi emas dalam bentuk logam mulia, kan ada gramnya tuh, ada 5 gram, 10 gram, 20 gram, sampai 100 gram yang terbesar, ya. Coba tolong dicek, ya. Coba tolong dicek, karena saya pernah punya pengalaman, itu kadang-kadang kalau dikembalikan dijual ke toko, toko itu suka ada edisi lama, edisi vertikal tulisannya, ada edisi horizontal. Saya perlu waktu 1 bulan untuk meleburnya kembali, jadi harganya dipotong seperti itu. Tapi di luar itu semua ini saya kasih tahu resikonya. Tapi setiap investasi pasti berisiko. Kalau ditanya emas, emas mempunyai nilai lindung yang lebih baik dibanding dengan kalau kita uang, ya. Kalau uang itu ada inflasi yang kadang-kadang tidak terkejar dengan bagi hasil. Seperti itu. Ya, bagi hasil yang diberikan oleh beberapa bank, ya. Seperti itu jawaban aku, Mas Adi. Baik, ini tidak terasa, mungkin terakhir berkaitan dengan siang hari, Bu, kesimpulan dari pembahasan kita siang hari ini. Oh, oke. Kesimpulannya ya. Oke, kalau kita bicara keuangan keluarga yang sehat, ya, tentunya kita pertama sekali harus menyiapkan ilmu, ya, tentang keuangan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya. Yang pertama konsepnya, supaya ketika kita mendapatkan uang ini yang dalam tanda petik adalah titipan, kita hanya pemegang amanah, kita mampu untuk membelanjakannya di jalan Allah, gitu, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, untuk mencapai keuangan keluarga yang sehat, ya, tentunya kita harus memperhatikan pengeluaran kita hanya benar-benar untuk yang perlu, gitu loh. Jadi nggak mubazir dan menginvestasikan kelebihannya supaya kita bisa punya jaminan untuk hidup di masa-masa selanjutnya tanpa harus tangan di bawah, seperti itu. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Dan semua anggota keluarga, tambahan, dan semua anggota keluarga, bapak, ibu maupun anak, bersama-sama mengupayakan ini, bukan hanya milik bapak aja sebagai pencari nafkah. Kira-kira itu, Mas Andi. Baik, Bu Rini, tidak terasa waktu kita sudah habis ini. Terima kasih, Bu, sudah memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang sehat. Semoga nantinya rekan data yang di rumah dan juga mendengarkan ini bisa mengimplementasikan, ya, berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga yang sehat. Bu Rini, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.